Assalamualaikum, kaifa halukum? Gimana kabar kalian adik-adik? Semoga hari ini kalian tetap semangat dan juga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar mengenai bahasa Arab dengan tema at-ta'aruf atau perkenalan. Cuman sebelum kita mulai belajar, Ustadz mau kalian menyiapkan persiapan belajar terlebih dahulu. Apa aja toh? Yang pertama adalah buku tulis, pensil, dan juga penghapus. Setelahnya lagi, pause dulu videonya, kemudian ke kamar ambil buku tulis, pensil, dan juga penghapus. Pause dulu ya videonya. Oke, kita tunggu dulu. Gimana? Udah ambil semuanya? Udah siap bukunya, pensilnya, dan juga penghapusnya? Alhamdulillah, kalau udah siap. Oke, sekarang kita lanjut untuk berdoa terlebih dahulu. Namun sebelum berdoa, seperti biasa, duduknya dirapikan, tangannya dilipat di atas, ditaruh di atas paha. Satu lagi, sebagaimana adab untuk belajar, adab untuk berdoa, Ustadz mau kalian duduknya rapi dan bersila. Tangannya ditaruh di atas paha. Udah semuanya? Alhamdulillah, udah semuanya. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Doa sebelum belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah selesai berdoa dan semoga dengan doa kita tadi Allah mempermudah kita untuk menuntut ilmu, mempermudah kita untuk belajar, mempermudah kita untuk memahami ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebagaimana di awal tadi, hari ini kita akan belajar mengenai ta'aruf atau perkenalan dalam bahasa Arab. Bagaimana cara kita, ungkapan apa yang kita ujarkan ketika ingin berkenalan dengan orang lain. Oke, namun sebelum itu, tadi kan sudah minta untuk menyiapkan buku sama pensil ya. Oke, sekarang tugasnya adalah kalian pause dulu, kalian stop dulu videonya, kemudian tulis apa yang ada di sini. Tulis semua mufrodat, tulis semua kosakata yang ada di sini. Oke, setelahnya lagi, sebelum kita mulai belajar, sebelum kita mulai memasuki materi, ya intinya Ustadz mau kalian menulis terlebih dahulu mufrodat atau kosakata yang ada di layar HP kalian. Pause dulu videonya, kemudian yuk kita menulis. Gimana?
Udah selesai? Oh, ada yang belum Mas Jan? Ya, di pause dulu, kemudian diselesaikan tulisannya terlebih dahulu, baru kita masuk ke materi inti. Pause dulu ya. Ya, pause dulu. Oke, setelah kita menulis, yuk kita sama-sama membaca mufrodat tadi. Yuk kita sama-sama membaca mufrodat yang telah kalian tulis tadi. Ustadz baca duluan, kemudian kalian tirukan ya. Oke. Yang pertama adalah, setelah lagi ya, jangan lupa untuk menirukan Ustadz setelah Ustadz mengucapkannya. Yuk kita mulai membaca yuk. Mas muka, mas muka, mas muka, mas muka, mas muka, mas muka. Mas muka adalah artinya siapa namamu. Mas muka digunakan ketika kita ingin bertanya nama seseorang. Nama seseorang yang dia itu adalah laki-laki. Misal, Mas Sifdi mau tanya namanya tetangganya misal. Pergi ke rumah tetangganya, tanya, Mas muka, siapa namamu? Nah, gitu ya. Jadi setelahnya lagi, Mas muka adalah kata tanya, kalimat pertanyaan yang ditujukan untuk menanyakan nama seorang laki-laki. Oke, kita lanjut. Yang kedua, yuk kita sama-sama membacanya. Mas Muki, Mas Muki, Mas Muki, Mas Muki, Mas Muki, Mas Muki. Mas Muki adalah kalimat tanya untuk menanyakan nama seseorang, seseorang yang dia itu adalah perempuan. Contohnya lagi, Mas Muki adalah kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan nama seorang perempuan atau seorang wanita. Jadi kalau Mas Muka tadi untuk laki-laki, kalau untuk putri apa? Masmu? Nggih, Mas Muki. Kita menggunakan kalimat Mas Muki. Misal, siapa ya? Oke, Mbak Yisa mau tanya namanya Mbak Garnita misal. Jadi ya langsung berhadapan dengan Mbak Garnita. Mbak Yisa tanya, Mas Muki, siapa namamu? Nah, gitu ya. Contohnya lagi, kalau Mas Muka adalah kalimat tanya untuk menanyakan nama seorang laki-laki. Namun, kalau Mas Muki adalah kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan nama seorang perempuan. Tahu ya bedanya antara Mas Muka dengan Mas Muki? Oke, kita lanjut. Mufrodat yang ketiga. Oke, yuk sama-sama mengucapkan ismi, 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 ismi. Ismi adalah sebuah kata yang digunakan ketika kita ditanya oleh orang lain mengenai nama kita. Misal, Mas Amar ditanya oleh Mas Sifdi. Mas Sifdi bilang gini, Mas Muka. Maka Mas Amar menjawab, Ismi Amar. Gitu ya. Jadi ismi adalah sebuah kata untuk menjawab ketika kita ditanyai oleh orang lain tentang nama kita. Kita lanjut. Ismuha. Ismuha, 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 ismuha. Ismuha
adalah sebuah kata yang kita gunakan ketika kita ingin menunjukkan nama seorang perempuan. Misal, Mas Hanif mau menunjukkan namanya Mbak siapa ya, Mbak Zahra misal. Jadi Mas Hanif bilang gini, ismuha Zahra. Ulang lagi ya. Kata ismuha digunakan untuk menunjukkan nama seorang perempuan. Jadi kalau ismi tadi adalah untuk menunjukkan nama kita, kalau ismuha untuk menunjukkan nama orang perempuan, nama seorang perempuan. Kita lanjut. Ismuhu, 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 ismuhu. Ismuhu adalah sebuah kata yang digunakan untuk menunjukkan nama seorang laki-laki. Misal, Mas Hanif mau memberitahu namanya Mas Amar kepada Mas Sifdi. Jadi Mas Hanif bilangnya gini, ismuhu Amar. Atau gini, ya Hifdi, ismuhu Amar. Wahai Hifdi, namanya tadi, Mas yang tadi loh, adalah Amar. Setelah lagi, kalau ismi, sebuah kata yang digunakan untuk menunjukkan nama kita sendiri, itu kita pakai ismi. Kalau ismuha adalah sebuah kata yang digunakan untuk menunjukkan nama seorang perempuan. Kalau ismuhu adalah sebuah kata yang digunakan untuk menunjukkan nama seorang laki-laki. Jadi ada 3. Ismi untuk diri kita sendiri, ismuha untuk menunjukkan nama orang lain yang dimana dia adalah perempuan, dan ismuhu untuk menunjukkan nama orang lain yang dia adalah laki-laki. Oke, udah paham ya? Yuk kita lanjut lagi. Sekarang adalah kaifa haluka, kaifa haluka, kaifa haluka, kaifa haluka, kaifa haluka, kaifa haluka. Kaifa haluka adalah sebuah kalimat tanya yang berarti bagaimana kabarmu. Kita ingin menanyakan kabar seorang laki-laki misal. Mas Sifdi mau menanyakan kabar temannya Mas Hanif. Jadi dia menggunakan kalimat tanya, kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Oke, gitu ya. Jadi kalau kita ingin menanyakan kabar seorang laki-laki, keadaan seorang teman kita yang dimana dia adalah laki-laki, kita menggunakan kalimat tanya, kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Oke, yuk kita lanjut. Kita ingatkan lagi, Ustadz mau kalian membaca bersama Ustadz. Ustadz baca dulu, kemudian kalian menirukan. Siap ya? Oke, kita lanjut. Mufrad selanjutnya adalah kaifa haluki, kaifa haluki, kaifa haluki, kaifa haluki, kaifa haluki, kaifa haluki. Kaifa haluki adalah sebuah kalimat tanya untuk menanyakan kabar seorang perempuan. Seorang perempuan. Kalau tadi kaifa haluka untuk menanyakan kabar seorang laki-laki, namun jika ada kalimat kaifa haluki itu digunakan untuk menanyakan kabar seorang perempuan. Misal Mas Amar mau tanya kabarnya atau keadaannya mbaknya, Mbak Alta.
Jadi gini kalimat tanyanya. Kaifa haluki? Mas Ahmad tanya ke Mbak Alta, kaifa haluki? Bagaimana kabarmu? Atau mungkin gini juga. Contoh lain. Mbak Yisa mau tanya kabarnya Mbak Hansa misal. Jadi Mbak Yisa tanya ke Mbak Hansa, kaifa haluki? Bagaimana kabarmu? Gitu ya. Udah paham kah? Oke, setelahnya lagi. Kalau kaifa haluka itu menanyakan kabar seorang laki-laki. Kalau kaifa haluki itu kalimat tanya untuk menanyakan kabar seorang perempuan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada mbah-mbahnya pakai tangan oke gini ya. Kira-kira apa ya mudahnya nanti ya? Yuk kita baca sama-sama. Bi khairin, bi khairin, bi khairin, bi khairin, bi khairin, bi khairin. Bi khairin artinya kabarku baik. Jadi kalau kalian ditanya kabar kalian, misal kaifa haluka atau kaifa haluki, dan kalian sedang dalam keadaan baik, jawabnya adalah bi khairin atau alhamdulillah bi khairin. Satu lagi, kalau kalian misal ditanya seseorang dengan kalimat tanya kaifa haluka, bagaimana kabarmu, atau kaifa haluki, bagaimana kabarmu juga, kita menjawab alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah bi khairin, kabarku baik. Gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Mufradat yang selanjutnya. Nah, di sini ada gambar gedung apa ini? Yuk kita cari tahu sama-sama yuk. Al-madrasatu, 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 al-madrasatu. Al-madrasatu itu artinya sekolah. Artinya adalah sekolah, tempat untuk belajar. Itu al-madrasah, al-madrasatu. Oke. Kita lanjut lagi. Ini ada kursi dan juga ada meja. Ada kursi dan juga ada meja. Kira-kira apa ya budatnya nanti? Yuk. Kita sama-sama yuk. As-saffu. 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 As-saffu, as-saffu, as-saffu. As-saffu artinya adalah kelas. Misal, kita mau bertanya teman kita sekolah kelas berapa misal. Jadi kita menggunakan kalimat tanya, ayyusofin anta, kelas berapakah kamu? Gitu ya. Jadi misal kalau kita mau menggunakan kalimat as-saffu tadi kayak gitu, menggunakan kata as-saffu tadi kayak gitu. Mau tanya, ayyusofin anta, kelas berapakah kamu? Gitu. As-saffu artinya adalah ke kelas. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada adik lagi baca buku, lagi baca Al-Quran misalnya. Apa ya kira-kira mudotnya yuk? Ta'allama, 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 ta'allama. Ta'allam atau ta'allama itu artinya adalah belajar. Jadi ta'allam artinya adalah belajar. Misal Mas Amar sedang belajar. Bahasa Arabnya gimana, Tat? Bahasa Arabnya gini. Ya ta'allamu Amar.
Yata'allamu Ammar. Ammar sedang belajar. Kita ambil lagi. Misal lagi ya, contoh lagi. Hanif sedang belajar Al-Quran. Bahasa Arabnya gimana, Tat? Bahasa Arabnya gini. Yata'allamu Hanif Al-Qur'ana. Yata'allamu Hanif Al-Qur'ana. Yata'allamu Hanif. Hanif sedang belajar Al-Qur'ana. Al-Qur'an. Oke. Alhamdulillah kita telah selesai membaca mufradatnya tadi. Jadi tadi ada kalimat apa ya, coba yuk sebutkan yuk. Ada masmuka, ada masmuki yang artinya adalah siapa namamu, dan juga tadi ada kata kaifahaluka, kaifahaluki yang artinya adalah bagaimana kabarmu, dan juga tadi ada kata ismi, ismuha, dan juga ismuhu. Ismi artinya adalah namaku. Ismuha artinya adalah namanya untuk seorang perempuan. Dan ismuhu artinya adalah namanya untuk seorang laki-laki. Dan juga tadi ada mufradat, ada kosakata al-madrasatu. Artinya apa ya coba tadi? Al-madrasatu artinya apa? Yap. Al-madrasatu itu artinya adalah sekolah. Dan juga ada kata sofu. Artinya adalah kelas. Dan juga lagi ada kosakata yang berbunyi apa tadi? Masa udah lupa? Apa? Yata'allamu sama bi khairin. Yata'allamu artinya adalah sedang belajar atau belajar, bi khairin artinya adalah kabarku baik. Oke. Dan setelah itu, setelah belajar ini selesai, Ustadz ingin kalian menyetorkan tulisan kalian yang telah kalian tulis di buku, dan juga Ustadz ingin kalian menghafal loh ya, bukan membaca loh ya. Ustadz ingin kalian menghafal mufradat yang telah kalian tulis tadi. Jadi apa tugasnya? Ada dua. Tugasnya adalah menyetorkan tulisan, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah menyetorkan hafalan mufradat yang telah kalian tulis. Siap ya? Siap kan? Harus siap pokoknya. Bisa insyaallah. Oke. Dan alhamdulillah kita telah selesai dalam sesi belajar bahasa Arab kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita berpisah, Ustadz ingin kita untuk berdoa terlebih dahulu dengan posisi yang rapi, dengan duduk bersila, tangan diletakkan di atas paha. Oke, disiapkan mulai sekarang. Duduknya bersila, tangan dilipat, diletakkan di atas paha. Oke, sudah siap? Siap semuanya ya? Udah rapi ya? Oke, kalau udah rapi, yuk kita sama-sama berdoa. Doa setelah belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal azzi wal kasal wal jubni wal bukhal wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi naqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
Allahumma inni a'udzu bika minal ilmi la yanfa wa min qalbil la yahsha wa min nafsil la tasba wa min da'watil la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma faqqihna fid din. Ya Allah, faqihna, pahamkanlah kami fid din, dalam agama kami. Ya Allah, pahamkanlah kita semua dalam agama kita. Akhiran, tetap semangat belajar, tetap semangat untuk murojaah. Jangan lupa tugasnya disetorkan, menyetorkan foto tulisan dan juga menyetorkan hafalan. Kapan Tat? Terakhirnya bukan hari ini, namun terakhirnya adalah besok hari Sabtu depan. Jadi sernya hari Sabtu boleh, hari ini juga boleh, hari Minggu boleh, hari Senin boleh, hari Selasa boleh, dan seterusnya. Yang pokok yang terakhir adalah kalian menyetorkan setorannya hari Sabtu depan. Oke, nah tatim, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.